Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Pendengar muslimun muslimat yang berbahagia, tentu segala puja dan puji hanya untuk Allah yang telah melimpahkan karunia akal fikiran kepada manusia dan menghiasinya dengan ilmu pengetahuan untuk bekal hidup di dunia dan di akhirat kelak. Pendengar yang berbahagia, ayat yang saya bacakan tadi dari surat At-Taubah ayat 20, artinya, hai orang-orang yang beriman dan berhijrahlah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Pendengar yang berbahagia, hari demi hari kita lalui, tentu datang silih berganti, berputar terus sejalan dengan perputaran tata surya yang menjadikan siang dan malam. Tanpa terasa telah bertahun pula musim berlalu. Kini kita berada di tahun 1442 Hijriah. Kita umat Islam di Indonesia belum terbiasa merayakan datangnya tahun baru Hijriah, yang sekaligus juga merupakan tahun baru Islam. Yang kita rayakan selama ini adalah menyambut tahun baru Miladiyah. Meski demikian, pemerintah kita telah menetapkan tanggal 1 Muharram atau awal tahun Hijriah sebagai hari besar atau hari libur. Pendengar yang berbahagia, menyambut kedatangan tahun baru Hijriah bagi kita seolah-olah seperti menyambut tanggal-tanggal libur lainnya saja. Belum ada perayaan atau acara-acara yang digelar untuk merayakannya, seperti pada hari-hari besar Islam lainnya. Misalnya peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, Nuzulul Quran, dan lain sebagainya. Baru ada 1-2 organisasi masyarakatan yang telah merayakan atau memperingati secara khusus kehadiran tahun baru Islam ini. Padahal, kalaulah umat Islam mengetahui dan menghayati peristiwa hijrah Rasul yang dijadikan sebagai awal penanggalan tahun baru Islam itu tidak sedikit mengandung nilai-nilai historis dan nilai-nilai psikologis yang luar biasa. Peristiwa hijrah Rasul mengandung semangat perjuangan dan rasa optimisme yang tinggi. Semangat berhijrah atau untuk merubah dari hal-hal yang kurang baik kepada yang lebih baik di dalam diri Rasulullah dan para sahabat serta umat Islam. Dikala itu telah melibas rasa takut dan sedih, mesti meninggalkan tanah kelahiran, sanak saudara, serta harta benda. Nabi Muhammad beserta sahabat dan pengikutnya waktu itu bagai sekelompok pejuang yang tegar dan selalu melihat bintang di langit pada saat malam
gelap gulita. Pendengar yang berbahagia, ternyata apa yang dilakukan oleh Rasulullah beserta sahabat dan umat Islam itu tidak sia-sia. Di Madinah, Rasul beserta sahabatnya itu disambut dengan segala sukacita oleh warga kota. Di kota yang dahulu bernama Yasrib, itulah Nabi beserta para sahabat mampu secara leluasa menegakkan dan mengembangkan syariat Islam hingga sampai keluar dari Jazirah Arab. Di kota itu pula Rasulullah membangun pemerintahan serta menegakkan hukum-hukum Islam. Itulah sebabnya kota suci kedua umat Islam itu kemudian dijuluki Madinatul Munawwarah, yang artinya kota yang memancarkan cahaya yang cemerlang dan cahaya pengharapan. Dari kota Madinah Rasulullah berdakwah menyusun strategi perang serta mengatur segala sesuatu dalam menegakkan daulah Islamiyah. Semangat hijrah Rasul ini telah pula memotivasi umat Islam setelah Nabi wafat, baik itu di zaman Khalifah Rasyidin maupun di zaman Khalifah-Khalifah Islamnya di belakangnya. Momentum hijrah itu telah dijadikan sebagai tonggak kebangkitan Islam yang semula diliputi suasana dan situasi yang prospektif di Madinah. Rasulullah SAW bersama sahabat dan umat Islam hijrah atau pindah dari keadaan yang tidak baik menuju keadaan dan kondisi yang jauh lebih baik. Kalau di tanah kelahirannya ia beserta pengikutnya dikejar-kejar, dicaci, dan bahkan mau dibunuh, maka di Madinah justru kebalikannya. Di kota yang kemudian juga dijuluki kota Rasul itu, Nabi dan pengikutnya malah disambut dengan segala keramah tamahan. Semangat hijrah itu tentu masih relevan bagi setiap muslim yang beriman dalam konteks meninggalkan keadaan yang tidak baik menuju keadaan yang lebih baik. Meninggalkan segala perbuatan, sikap, dan tingkah laku yang tidak baik untuk menuju perbuatan yang baik atau amal soleh. Meninggalkan sifat kikir menuju sifat yang suka memberi, suka berimpak atau bersedekah. Jika kita sudah mau hijrah dari yang maksiat kepada yang ma'ruf, itulah ciri orang yang beriman. Bangsa dan negara ini akan makmur jika semua kita mau berhijrah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan melaksanakan semua perintahnya. Tetapi sebaliknya, selama kita belum mau hijrah dari hal-hal yang maksiat, korupsi, menipu, dan lainnya, maka kita akan selalu dalam keadaan krisis multidimensi seperti keadaan kita saat ini. Pemirsa yang berbahagia, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Hadanallahu wa iyyakum bima fihi minal Qur'anil Hakim. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.